Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan uraian firman Tuhan atau khotbah pada pagi hari ini yang terambil dalam kitab Perjanjian Baru, kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 16 hingga ayat yang ke-17. Kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 16 hingga ayat yang ke-17. Tema firman Tuhan yang menjadi perenungan kita adalah keagungan firman Tuhan bagi hidup kita. Saya mengundang saudara untuk membacanya bersama-sama. 1, 2, dan mulai. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara sekalian, Alkitab adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini adalah dasar dari kehidupan kita. Kenapa akhir-akhir ini orang tidak suka mempelajari Alkitab? Tentu ada banyak sebab. Mungkin dia sudah tidak tertarik dengan firman Tuhan ini, yaitu Alkitab. Mungkin juga dia terlalu sibuk dengan segala tugas dan tanggung jawabnya. Mungkin juga dia terlalu tertarik dengan kemampuan dirinya sendiri, akalnya yang dia anggap waras dan sehat dan bisa membuat keputusan apapun. Mungkin juga dia menganggap bahwa Alkitab ini sudah kuno, sudah zaman dahulu kala. Sedangkan dia hidup di dunia saat ini, dunia modern yang barangkali menurutnya sudah tidak ada kaitan dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Mungkin itu saja alasan-alasannya. Untuk melihat Alkitab ini, kita perlu memiliki satu iman atau kepercayaan atau keyakinan bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan. Tuhan yaitu pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan yang sudah menyediakan surga dan sudah menyediakan neraka. Tuhan yang maha kasih dan Tuhan yang maha menghukum. Kasihnya menyediakan jalan keselamatan, pengampunan dosa kepada umat manusia. Dan setiap orang yang percaya kepadanya mengalami pengampunan dan menyediakan tempatnya di surga. Bagi yang tidak percaya kepada Tuhan dan tidak mengakuinya, Tuhan yang maha menghukum itu menyediakan neraka baginya untuk selama-lamanya. Saat berbicara kepada pemikiran tentang Allah, kita harus memiliki dua kata ini yang paling penting. Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang maha kasih, dan Tuhan yang kita imani itu juga adalah Tuhan yang maha adil dan maha menghukum. Supaya kita bersyukur karena Tuhan mengasihi kita, dan kita
diberikan ketakutan di dalam hati kita untuk melanggar perintah-perintahnya atau ajarannya, atau kita ditakuti untuk berbuat dosa karena ada neraka yang menanti. Firman Tuhan ini atau Alkitab ini adalah dari Tuhan. Karena itu saat kita melihat ini dari Tuhan, cara pandang kita sudah berbeda, cara rasa kita sudah berbeda. Sebagai contoh, kalau orang di luar sana tiba-tiba beri kamu hadiah, biasa-biasa saja rasanya, ya kan? Tapi kalau orang yang terkasih, buah cinta hatimu, memberikan hadiah, itu kok rasanya bagaimana gitu loh. Begitu luar biasa, karena kamu tahu siapa yang memberikan. Begitu. Kalau kamu tidak tahu, ya biasa-biasa saja gitu loh. Tapi kalau kamu tahu orang itu, dan orang itu engkau ada hati berkobar, maka engkau begitu menghargai, begitu mengalami denyutan jantung yang hebat gitu. Begitu juga saat kita melihat firman Tuhan, cara pandang kita, perspektif kita. Kalau kita tahu bahwa firman Tuhan ini dari Tuhan, milik Tuhan, otoritasnya adalah Tuhan, maka menyentuhnya saja pun ada rasa. Melihatnya pun sudah ada rasa. Memegangnya pun sudah ada rasa. Entah Alkitab itu elektronik atau yang dalam bentuk buku seperti ini, kita melihat dan memegangnya, itu ada rasanya, ada kebanggaannya, bahwa firman Tuhan ini lebih berharga daripada seluruh uang di dunia ini dikumpulkan, seluruh emas di dunia ini dikumpulkan, seluruh harta di dunia ini dikumpulkan, seluruh pengetahuan, ilmu, pendidikan di dunia ini yang pernah ada, ini jauh lebih berharga. Engkau punya banyak uang, tidak bisa mengampuni dosamu dan tidak bisa membawamu ke surga. Engkau bisa punya banyak harta, tapi itu tidak bisa mengampuni dosamu, tidak bisa membawamu ke surga. Engkau bisa pendidikanmu tertinggi di dunia, tapi itu tidak bisa mengampuni dosamu, tidak bisa membawamu ke surga. Tetapi kalau engkau memiliki Alkitab, firman Tuhan, maka dia akan memberikan petunjuk, bimbingan untuk engkau dapat memiliki pengampunan dosa dan kehidupan kekal di surga sana. Jangan cari pengampunan dosa di luar Alkitab, tidak ada itu. Tidak ada pengampunan dosa di luar Alkitab. Bacalah buku-buku yang tertulis, filsafat, psikologi, sejarah, ilmu geografis, nggak engkau temui di sana. Tapi kalau engkau membaca Alkitab, nah bagi mereka yang mungkin kurang bisa melihat tulisan-tulisan dengan baik, bisa mendengar audio Alkitab. Di zaman kini Anda bisa buka YouTube, tulis saja Kitab Yakobus, itu dibaca dari pasal 1 sampai pasal akhir. Alkitab ini
jangan pandang rendah. Engkau boleh memandang rendah semua yang ada di dunia ini, tapi jangan sekali-kali memandang rendah yang namanya Alkitab, yaitu firman Tuhan. Orang-orang Kristen pada hari ini, kenapa hidupnya dan ajarannya sesat? Karena pikiran dan hati mereka ditarik oleh iblis untuk belajar hal-hal di dunia ini yang berbentuk motivasi, kebaikan, psikologi, ilmu-ilmu pengetahuan, dan mengikat pikiran dan hati mereka ke arah itu, sehingga mereka sudah tidak tertarik kepada apa yang diajarkan oleh Alkitab. Tuhan sudah tidak menjadi fokus perhatian mereka, tapi hal-hal di dunia ini. Makanya orang-orang kebanyakan sekarang sudah meninggalkan Alkitab. Negara-negara maju sudah tidak mau membaca Alkitab. Yang mereka baca apa? Hak asasi manusia, ciptaan manusia, dan yang lain-lain. Alkitab enggak. Makanya yang tidak setuju dengan Alkitab, mereka tidak akan pegang Alkitab, baca Alkitab. Yang Alkitab benarkan, mereka tidak suka. Mereka cari alasan-alasan untuk membenarkan pandangan dan cinta mereka. Saya berikan contoh yang sederhana. Dalam satu interview seseorang di YouTube kepada orang yang membela LGBT atau kehidupan yang bebas lah, laki-laki bisa menikah dengan laki-laki, perempuan bisa menikah dengan perempuan, begitu. Dan dia begitu bersemangat. Menurut dia ini hak yang harus dipertahankan dan harus dibela mati-matian, harus hukum dan sebagainya, dan negara-negara tertentu menjadikan itu sebagai hukum pembelaan. Dan dia begitu luar biasa berbicara. Lalu orang ini yang interview ini adalah seorang pelayan Tuhan. Dia bilang, ya menurut saya Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Kejadian pasal 1, 2, 3, di situ kita akan belajari. Tidak ada yang namanya yang lain-lain, laki-laki sama laki-laki, perempuan dan perempuan. Hanya laki-laki dan perempuan, dan mereka akan meninggalkan keluarganya untuk hidup sebagai suami dan istri. Itu yang Tuhan ajarkan. Tapi orang yang tidak lagi memegang dan percaya kepada Alkitab, mereka tidak melihat itu. Apa yang mereka lihat? Pikiran, keinginan, dan hak yang perlu dibela. Itu kecenderungan. Makanya ada gereja yang juga membenarkan hal-hal seperti ini. Dan gereja yang membenarkan seperti ini sudah tidak percaya Alkitab. Sudah tidak percaya Alkitab. Makanya mereka tidak suka mempelajari Alkitab. Mereka tidak melihat ini penting, ini nilai, ini dari Tuhan. Bagi mereka ini hanya ciptaan dan tulisan manusia semata-mata. Itu yang sedang terjadi. Kita seharusnya lebih peka dari orang-orang yang buta firman Tuhan ini, yang cacat akan firman Tuhan ini, supaya kita memiliki satu keyakinan untuk percaya bahwa ini Alkitab adalah firman Tuhan yang dari Tuhan. Saya melihat saja, saya sudah kagum. Saya memegang saja, saya sudah kagum. Saya membacanya saja, saya sudah kagum. Saya melakukannya saja, itu sudah menjadi satu kebahagiaan bagi saya.
Di dalam firman Tuhan yang baru kita baca tadi, sudah jelas mengatakannya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi Alkitab ini karya Allah sendiri. Jadi Tuhan mengilhami orang tertentu yang dipanggilnya, di mana Roh Kudus memimpin dan menguasai pikiran dan hatinya, sehingga dia bisa menulis firman Tuhan ini sesuai dengan keadaan mereka waktu itu, dan tulisan-tulisan itu menjadi firman Allah. Jadi artinya apa? Tuhan sendiri yang bertindak melalui Roh-Nya, memimpin dan membimbing, mengilhami orang itu untuk menulis. Kalau begitu, firman Tuhan ini dari Allah. Makanya Alkitab ini dari Allah, Alkitab ini adalah firman Allah. Itu cara pandang kita. Jangan sekali-kali memandang rendah firman Tuhan. Itu dosamu yang paling besar dalam hidupmu. Karena ingat, hanya melalui firman Tuhan kamu dapat mengenal Allah yang benar. Siapa Allah yang kau imani, yang kau percaya? Apa yang diajarkan oleh Alkitab itu. Jadi firman Tuhan ini, Alkitab ini adalah dari Tuhan sendiri. Miliki itu perspektif, miliki itu hati. Makanya rahasia untuk betul-betul dapat menghormati, mengagungkan firman Tuhan ini, seperti yang dikatakan oleh Mazmur pasal 1 ayat 2, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Garis bawahi kesukaan. Kalau engkau sudah tidak suka dengan firman Tuhan, udah, biar engkau tinggal di gudang Alkitab pun engkau tidak akan tertarik dengan Alkitab. Di zaman modern ini Tuhan sudah begitu berkarya melalui media sosial. Anda bisa buka dan baca Alkitab, aplikasi ini, dan itu sudah diberikan. Tapi saudara itu sudah tidak suka, maka engkau tidak mau lagi membaca Alkitab. Kalau engkau dan saya tidak mau membaca Alkitab, tidak suka membaca Alkitab, kita tidak tahu apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ingat, sebagai gambaran begini, begitu engkau masuk ke rumah majikanmu dan engkau tidak mau dengar apa yang diberitahu kepadamu, kira-kira bagaimana? Engkau tutup mata, tutup telinga, tutup hidung, tutup mulut, sesak. Engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau tidak tahu apa yang harus dilakukan sebagai tugas dan tanggung jawabmu di pekerjaanmu. Benar nggak, Mbak? Makanya begitu kalian dipanggil masuk ke tempatnya, engkau disuruh duduk dan dengar penjelasannya. Dan saudara betul-betul yang tadinya orang mendengar langsung pendengarannya tajam, yang tadinya melihatnya kabur-kabur langsung pandangannya jelas, sehingga semua instruksi langsung dihafal. Dan Anda bekerja dengan begitu manisnya dan senangnya. Walaupun kadang-kadang ada penyesuaian, tetapi sudah tahu. Makanya mendengar itu penting, supaya saudara tahu apa yang harus saudara kerjakan di tempat pekerjaanmu. Ojo kerja yang lain-lain, itu pasti salah. Engkau disuruh bersihkan rumah, engkau bersihkan rumah tetangga, habis
habis. Error itu Pak. Habis. Makanya kalau saudara dan saya tidak mendengar, membaca apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui Alkitab, maka kita tidak bisa melakukan apa yang Dia mau kita harus lakukan dalam hidup kita sebagai pengikutnya. Makanya banyak orang yang bengong-bengong sudah jadi Kristen. Bagaimana ini ya? Bagaimana ini ya? Bagaimana ini ya? Ya kenapa? Ya tidak tahu, tidak baca Alkitab. Kita hanya mendapat informasi atau pengajaran-pengajaran Tuhan dari Alkitab. Kita tidak akan dapat di luar Alkitab. Ingat, sebaik apapun kita puji pengajaran itu, tapi itu bukan firman-Nya Tuhan. Itu ajaran-ajaran baik dari pemikir-pemikir manusia atau kepercayaan lain, tapi bukan firman Tuhan. Makanya untuk dapat pengajaran, bimbingan, lihat Alkitab. Mulai sekarang ubah cara pandang surat tentang Alkitab. Pegang saja, seharusnya saudara-saudara merasa bangga. Melihatnya sudah bangga, membacanya sudah bangga, karena membaca apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan ini banyak manfaat, kata firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 hingga 17. Yang pertama, mengajar, kan? Yang sifatnya mengajar, yang diajarkan itu apa yang ada di pikiran dan hati Tuhan. Memang bukan semua tentang Tuhan kita harus tahu. Jadi dalam diri Tuhan itu ada dua. Satu, sesuatu tentang Tuhan yang bagi dirinya sendiri yang kita tidak perlu tahu. Makanya Tuhan tidak jelaskan di dalam firman-Nya. Yang kedua adalah hal-hal yang tentang Tuhan dan pengajarannya yang harus kita tahu. Makanya ditulislah di dalam Alkitab. Diilhamilah para penulisnya oleh Roh Kudus, dipimpin, dibimbing, dan menulis ini menjadi bimbingan, pengajaran bagi kita. Saudara jangan berharap semua hal tentang Tuhan saudara harus tahu. Tidak. Hanya hal-hal yang Tuhan izinkan, berikan supaya saudara dan saya tahu, makanya diberikan di dalam Alkitab. Jadi yang diajarkan ini selalu berkaitan dengan pikiran dan hati Tuhan untuk kita ikuti, untuk kita taati, untuk kehendak-kehendak Tuhan kita lakukan. Jadi bagaimana saudara bisa belajar tentang Tuhan? Ya baca Alkitab. Baca Alkitab saja saudara, itu satu kebanggaan yang luar biasa, karena sudah membaca apa? Firman Tuhan. Bukan puisi teragung di dunia, bukan sejarah dan cerita-cerita hebat di dunia. Firman Tuhan. Makanya baca Alkitab itu bacalah dengan hati. Dengan apa? Hati. Kalau dengan otakmu kadang-kadang kemana-mana dia. Tapi kalau dengan hati, pikiran, pandangan, dan ininya betul-betul fokus. Begitu. Kalaupun mau mendengar audio Alkitab, dengarlah dengan hati. Ya begitu. Karena di sini pengajaran yang Tuhan mau berikan kepada kita. Jadi kalau saudara dan saya mau tahu tentang Tuhan dan tentang kehendak, keinginan Tuhan, baca firman Tuhan dengan baik. Ya memang saudara ikut ibadah seperti ini, saudara diajar. Dan puji Tuhan itu.
Saudara melihat renungan-renungan, puji Tuhan, dari situ Anda ditolong untuk mengerti firman Tuhan. Saudara melihat YouTube yang baik, pengajarannya, tidak semua pengajar YouTube itu baik, banyak penyesatnya juga. Di mana mereka mau engkau dan saya percaya kepada dia, bukan kepada firman Tuhan, bukan kepada Tuhan. Di situ kita diajar dan kita dapat itu pengajarannya. Makanya sampai sekarang umurmu piro? Udah berapa umurmu sekarang? Terus terang saja, berapa? Kenapa mau sembunyi-sembunyi? 25, 30, 40, 50, 60, 70. Oh, itu sudah diberkati Tuhan sehingga sudah bisa hidup sampai saat ini dengan umur segitu. Bersyukurlah kalau semakin tua umurmu, bersyukur Tuhan sudah memberkati engkau luar biasa sampai pada titik ini. Jangan memandang rendah umur apa itu? Tinggi, umur tua. Jangan. Makanya setiap kali ulang tahun, mulai tahun ini yang ulang tahun yang merayakan di sini, jangan tiup lilin. Tapi pasang lilin itu tidak ada apinya. Selamat ulang tahun, baru kamu bakar lilinnya. Menyala menjadi terang Kristus dimanapun kamu berada. Amin. Makanya udah, udah baru. Sekarang menyalakan. Wah, ini yang baru ini. Aku menjadi terang dengan umurku yang sudah 60 ini. Yes, Lord. Kira-kira begitu kan? Kapan ulang tahunnya? Nah, iling-iling kapan? Jadi mengajar dan pengajaran itu penting dalam apapun kita mendapatkannya, tapi di dalam dan melalui firman Tuhan. Dua, untuk menyatakan kesalahan. Bagaimana saudara tahu saudara itu salah menurut Tuhan? Bukan menurut temanmu, bukan menurut orang yang di sekitarmu, bukan menurut majikanmu, menurut Tuhan. Kapan engkau tahu engkau itu salah, engkau berdosa, engkau berjalan di jalan yang sesat? Firman Tuhan itu kan pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Artinya apa? Dia menerangi kita, membimbing kita ke jalan yang benar. Tapi kalau kita sudah sesat, bagaimana kita tahu kita sesat? Kalau kita salah, bagaimana kita tahu kita itu sudah salah? Ya karena temanmu yang memberitahumu. Apakah pemberitahuan temanmu itu seperti Tuhan punya pemberitahuan? Engkau bertobat karena temanmu itu salah. Satu kesalahan yang paling besar kalau engkau bertobat karena temanmu yang menegurmu. Engkau bertobat karena Tuhan katakan engkau salah, engkau berdosa. Temanmu itu hanya alat yang Tuhan pakai untuk membawa teguran Tuhan. Makanya kalau saudara menegur orang, Tuhan mengatakan di dalam firman-Nya, kamu itu berdosa, salah. Karena kamu buat ini dan itu, dan menurut Tuhan ini begini dan begini. Jadi kamu tidak buat kan, salah, kamu berdosa. Jangan jadi orang hebat. Menurut saya, apa menurut saya? Memang kamu Tuhan. Menurut Tuhan, kamu berdosa. Begitu. Makanya firman Tuhan itu menegur kita. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan, kita tahu kita salah. Maka kita bertobat. Jadi dari firman Tuhan kita mau tahu mana kesalahan kita ini. Tapi kalau
saudara dan saya tidak mau mempelajari firman Tuhan, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kita tahu bahwa kita salah menurut Tuhan, kita berdosa menurut Tuhan? Makanya kembali, oh kalau begitu saya harus belajar firman Tuhan ini, karena ini Tuhan punya kata-kata, ini Tuhan punya bimbingan. Kenapa diberikan? Ya dia mengasihi saya supaya saya tahu jalan untuk memperbaiki kelakuanmu, kebiasaanmu yang suka berdosa. Tuhan perbaiki saat aku membaca firman Tuhan. Oh ternyata apa yang saya lakukan ini salah, tidak benar, maka aku perbaiki menurut Tuhan. Ini no, ini yes. Ada teman yang mempengaruhimu, engkau bilang no. Kau pergi sendiri sana buat dosa. Kau tahu itu dosa, tapi engkau mau buat, mau bawa saya lagi. Firman Tuhan bilang salah itu dosa, tapi kamu kok buta hati, cacat hatimu terhadap firman Tuhan, pikir sendiri, jalankan. Tapi aku mau memperbaiki kelakuanku, kesukaanku, perbuatanku sesuai dengan ajaran Tuhan. Aku mau ikut Tuhan. Jadi mungkin saudara sendiri makan sendirian, tidak apa-apa. Minum kopi sendirian, makan di KFC sendirian, tenang saja, nikmati. Bilang, oh, saya masih ingat dulu ya, saya kan melayaninya di kota lain. Jadi dari Sabah saya pindah ke Kuala Lumpur di Sunway Pyramid. Pas ulang tahun, tidak siapa-siapa. Memang zaman saya ini zaman yang tidak suka merayakan ulang tahun. Kalau zaman saudara kan lain, kalau tidak merayakan kayak mati gitu loh. Tapi kalau saya, kalau merayakan kayak mati gitu loh. Jadi tidak suka gitu loh. Jadi, tapi ada satu waktu saya di sana ulang tahun, tidak siapa-siapa. Jemaat saya kan seperti di sini, di sana itu. Semua mahasiswa. Jadi yang ada di gereja hari Sabtu sama hari Minggu. Jadi mereka ramai-ramai datang, tidur di pastori, besok kita ibadah. Setelah itu mereka pulang semua malam Minggu. Senin sampai hari berikutnya kosong. Saya sendirian kan, ulang tahun. Bagaimana ini? Langsung saya berdiri, mandi dengan baik, pakai pakaian dengan baik, kan. Saya akan traktir kamu makan. Sendiri. Tidak ada siapa-siapa. Jadi sendiri, mentraktir sendiri gitu loh ngomongnya. Terus aku keluar ke mall Pyramid, duduk di KFC, Starbucks, terus makan minuman mahal, pokoknya ini. Terus saya bilang hari ini saya mau kamu beli saja apa yang kamu suka di mall ini, baju apa kau masuk saja beli. Terus aku masuk, lihat ada batik Malaysia, tak beli. Oh, ini hadiah untukmu, wah begitu. Nah, jadi tiada teman pun tidak apa-apa. Nikmati dirimu sendiri. Jangan karena mau berbuat dosa, cari dan suka teman-temanan yang sama-sama buat dosa. Kan di hadapan Tuhan kan kamu salah kalau begitu. Ya kan? Biar sendirian tapi disukai Allah daripada banyak tapi tidak disukai Allah. Karena perbuatannya dosa. Memperbaiki kelakuan. Tenang, relax. Untuk mendidik orang dalam kebenaran, mencari kebenaran tentang Tuhan, Alkitab. Anda tidak akan menemukan kebenaran Tuhan Yesus di dalam sejarah-sejarah ciptaan manusia, puisi-puisi, tulisan-tulisan, penelitian-penelitian saintifik.
tentang langit, bulan, dan sebagainya, segalanya, tumbuh-tumbuhan, sungai, virus, semua dikaji. Tidak ada Yesus di situ. Kebenaran Yesus itu ada di dalam jangan di Alkitab. Karena kau akan mengenal siapa Yesus di sini. Dia adalah firman Allah yang sehakikat dan sehakikat dengan Allah. Di sini tulisnya. Yesus itu Tuhan, ada di sini. Yesus itu menjadi manusia, ada di sini. Yesus itu menderita, mati, dan hidup kembali, ada di sini. Yesus itu hidup atau mati? Hidup. Yang kuat? Hidup. Terus kalau kamu jalan-jalan, terus ada dua persimpangan, satu neraka dan satu surga, tapi kamu tidak tahu apa-apa. Terus di situ ada kuburan orang-orang yang tahu agama, dan Yesus berdiri di situ karena dia hidup kan. Saudara mau tanya mana kalau mau masuk surga? Tanya yang hidup atau yang mati? Mau tanya yang mana? Makanya Yesus itu hidup menurut firman Tuhan. Tahu itu dari mana? Makanya jangan tanya hidup, tentang hidup dalam surga kepada orang-orang yang mati. Tanya kepada yang hidup, karena dia tahu dan dia bisa menjelaskannya. Itu kebenaran yang firman Tuhan akan katakan kepada kita. Makanya I love you. Begitu. Ayat 17 apa? Yang Tuhan katakan dengan demikian artinya semua sudah mengikuti 4 kali itu atau mengetahui dan melakukannya. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, saudara dan saya kepunyaan Allah loh. Anak-anak Allah, milik Allah. Apa firman Tuhan katakan? Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Engkau anak Allah, dan tidak ada siapapun yang dapat merebut engkau dari kasih Allah. Milik Allah selama-lamanya. Ada malaikat kah? Ada makhluk lain kah? Kalau ada, tidak dapat merebut kamu setelah menjadi milik Tuhan. Bangga. Tuhan saja ada di dalam hatimu. Yesus Kristus, ya kan? Nah, ini renungan lain singkat. Mana yang kamu mau pilih? Tuhan Yesus yang adalah Tuhan pencipta langit bumi dan segala isinya di hatimu, atau kamu mau malaikat datang menemanimu? Mana yang kamu mau? Malaikat atau Tuhan Yesus? Kenapa? Tuhan Yesus lebih berkuasa dan adalah Tuhan daripada malaikat. Makanya kalau kalian jalan-jalan pulang kampung di mana ada banyak roh jahat, banyak orang-orang pintar, dukun atau santetan kemana-mana dan sebagainya, tidak perlu berdoa begini, Tuhan antarlah malaikat-malaikatmu melindungiku. Tidak perlu. Malaikat itu apa adanya. Ketemu setan sama malaikat pun, setan pun tidak takut ke malaikat, ya kan? Dulu juga dia malaikat, ingat iling-iling. Kita dulu itu sama-sama. Oh jelali. Cuma aku yang buat salah, maka aku keluar dari surga.
Walaupun memang ada janji Tuhan, malaikat-malaikat Tuhan akan menyertaimu, tetapi banggalah pada hari ini engkau setelah percaya kepada Yesus, menerimanya menjadi juru selamat dan Tuhanmu. Yesus yang adalah Tuhan itu ada di dalam hatimu, menyertai engkau selama-lamanya. Aku tidak pernah membiarkan engkau, aku tidak pernah meninggalkan engkau, aku akan menyertai engkau selama-lamanya. Tidak ada apapun dan siapapun yang dapat memisahkan engkau dari kasih Allah. Itu ada di hatimu. Amin. Tidurlah dengan keyakinan, oh Tuhan Yesus ada di hatiku. Begitu iblis datang, dia langsung tidak mau datang, karena dia lihat siapa? Kalau malaikat dia datang itu PK banyak. Sama setan lagi ngobrol. Tapi kalau di Tuhan Yesus, oh setan lari. Jadi kita itu kepunyaan Allah karena Yesus ada di dalam hati kita dan milik Allah selama-lamanya. Sebagai milik Allah, Tuhan akan melengkapi kita melalui firman-Nya. Makanya diperlengkapi ini untuk semua perbuatan baik, perbuatan hidup yang sesuai dengan ajaran Tuhan. Begitu. Jadi perbuatan baik yang dibicarakan ini bukan hanya berbuat baik seperti pandangan manusia dan agama kepercayaan lainnya. Perbuatan baik ini adalah sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan, atau dalam bahasa rohani yang lain, menjadi serupa dengan Yesus Kristus dalam perbuatan baik. Jadi tujuan semua ini supaya kita semakin disempurnakan seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan, dan kita menjadi sempurna saat nanti sepenuhnya di surga. Tapi ini kita menuju terus menerus disempurnakan, diperbaiki, dan klimaknya saat kita di surga kita sudah menjadi sempurna sebagai manusia ciptaan Tuhan. Indah gitu, indah. Di surga nanti kita akan hidup menikmati Allah dan menyembah Tuhan dalam segala kebesaran dan keagungannya. Itu saja. Segala sesuatu di dunia ini sudah tidak ada. Kelemahan, ketertarikan akan dosa sudah tidak ada. Nikmat dunia sudah tidak ada di surga. Karena nikmat dunia ini adalah berbau dosa, berunsur dosa, senyawa dengan dosa-dosa. Tapi di surga kita sudah memiliki, firman Tuhan bilang, tubuh dan jiwa yang baru, dibarui menjadi baru. Saya yakin itu karena Kristus bangkit dari kematian dengan tubuh yang baru, dan di surga, dan kita akan bersama dengan Dia. Amin. Menikmati surga, menikmati Tuhan selama-lamanya. Kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Begitu kita di surga pun hidup dalam memuliakan Tuhan selama-lamanya. Jadi keagungan firman Tuhan dalam hidup kita itu bisa kita dapatkan dan nikmati saat kita sungguh-sungguh memperhatikan, mempelajari, mengimani, mengkuduskan, mengagungkan firman Tuhan, melakukannya di dalam kehidupan kita, menjadikan dia pedoman di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Baik.